Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog kita mengenai data kesehatan yang bocor bersama dengan Bang Dev Laksono, Komisi 1 DPR RI, dan juga Pak Pratama Persada, pakar keamanan siber. Saya sapa Bang Dev dulu. Selamat malam Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Kabar baik Bang Dev. Bang Dev, mengenai Ya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah sampai mana Bang Dev dibahas di DPR? ya kemarin itu ada sedikit permasalahan, jadi agak mandek. Nah, sekarang jadi belum mulai dilanjutkan lagi, akan tapi dari rapat kemarin terakhir dengan Menkominfo sudah disepakati bahwa ini harus segera diselesaikan. Nah, cuman kemarin itu memang draft ada yang ditarik dari Kominfo, jadi kita berharap untuk segera dimasukkan kembali karena ini kan inisiasi dari pemerintah, bukan inisiasi dari DPR ya. Jadi kita menunggu agar draft untuk kembalikan ke DPR untuk kita bisa melanjutkan pembahasan untuk segera menyelesaikan. Emang ada beberapa poin-poin yang agak mengganjal ya. Nah, khususnya ini masalah penyimpanan data. Jadi kita harap yang kita inginkan ya itu ada lembaga khusus sendiri yang bertugas adalah untuk menyimpan dan mengawasi data tersebut. Tentunya lembaga tersebut itu adalah hasil bentukan dari Kominfo, PSSN, dan juga instansi-instansi terkait ya. Karena kita inginkan itu ada satu pusat data nasional, jadi semua data tersimpan dan terpadu, dan ini juga akan memudahkan semua pihak untuk melakukan pengambilan data bila mana diperlukan untuk apapun itu, apakah bisa untuk pemilu, misalnya juga untuk kesehatan, data perbankan, semuanya itu jadi tersimpan dengan baik dan juga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Apakah harus lembaga baru Bang? Tidak bisa berbarengan saja kerjanya dengan BSSN. Jadi tidak banyak administrasi yang harus dilalui ketika mungkin mengurus sesuatu khusus perdataan. Ya, memang ada pemikiran seperti itu. Jadi dari Kominfo menganggap bahwa ya ini tugasnya kita, dari BSSN bilang ini tugasnya kita. Nanti dari Kemendagri bilang bahwa ini sebenarnya lebih banyak ke kita. Jadi ya daripada ego sektoralnya itu yang terbentuk, lebih baik dibuat lembaga yang di bawah langsung oleh presiden. Tidak di bawah sebuah lembaga. Jadi bukan lembaga di bawah lembaga, tapi lembaga independen yang benar-benar bertugas menyimpan dan mengawasi data tersebut. Baik, Pak Pratama, ternyata masih dibahas Ya, sampai saat ini dan tadi ada rencana-rencana juga yang akan dilakukan oleh DPR dan Menkominfo. Tanggapan Anda seperti apa? ya, ini saya juga memperhatikan dan mengikuti begitu, bahkan terancam deadlock ini beberapa kali masa sidang begitu. Saya nggak tahu ya, semoga tahun ini bisa diundangkan karena ini memang undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sekarang tidak ada satupun aturan di Indonesia begitu yang memberikan hukuman berat gitu kepada pemilik platform atau penyedia sistem elektronik yang kedapatan karena kelalaiannya terjadi kebocoran di platformnya. Itu nggak ada sekarang di Indonesia begitu. Sehingga mereka tetap santai-santai saja, mereka play victim, mereka merasa bahwa mereka juga korban. Padahal mereka itu sudah dapat untung dari data yang dikumpulkan begitu. Dan ketika terjadi kebocoran, harusnya mereka bertanggung jawab. Nah, ini yang belum ada. Nah, tadi masalah deadlock ini karena masalah otoritas perlindungan data pribadi, menurut saya DPR sudah benar gitu bahwa ini harus independen. Kenapa? Karena penyimpan data itu bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya diurus di pemerintahan, tapi juga ada di swasta begitu. Nah, ini yang jadi masalah ketika nanti badan ini berada di bawah kementerian. Kalau yang membocorkan itu adalah levelnya misalkan di level kepresidenan gitu. Emang berani mau menegakkan aturan, pasti nggak akan berani gitu. Atau misalkan menteri gitu, menteri mana gitu, nggak akan berani lah kalau misalkan itu di bawah kementerian gitu. Apalagi cuma eselon 2 atau eselon 1. Jadi memang harusnya lembaga independen begitu. Tapi lebih penting lagi sebenarnya rancangan undang-undang ini segera diundangkan gitu. Ini kan berkali-kali mentok hanya gara-gara bingung ini pemerintah gitu dan DPR begitu bagaimana menempatkan otoritas pelindungan data pribadi ini begitu. Padahal kalau misalkan kita mau objektif ya, tinggal dicari aja baik buruknya gitu. Kalau di bawah Kominfo seperti apa, kalau langsung di bawah presiden seperti apa gitu. Contohnya misalnya di Korea Selatan. Kemarin mereka baru melakukan denda kepada Facebook dan kawan-kawan itu 82 miliar gitu.
gara-gara ada pelanggaran data privasi di sana gitu. Dan di Korea Selatan dia ditempatin langsung di bawah Perdana Menteri gitu. Jadi nggak ke di bawahnya siapa-siapa gitu. Nah, menurut saya kalau kita mau kuat gitu, kalau kita mau benar-benar serius melindungi masyarakat, ya undang-undang ini harus digolkan, harus diundangkan. Kemudian otoritas pelindungan data pribadi harus dibikin yang kuat gitu. Kemudian undang-undangnya isinya ini di pasal 60 61 gitu juga harus dipertahankan gitu. Jangan nanti karena ada tekanan akhirnya melunak dan sanksinya jadi tidak berat. Akibatnya para penyelenggara sistem elektronik ini akan santai-santai lagi seperti sekarang karena tidak ada hukuman yang bisa menjerat mereka. Gitu, Mas. Baik, Bang Dev, sanksi ini adakah diatur kepada tadi pemilik platform yang ternyata data-datanya ini bocor, dan jika ada, meskipun belum ketuk palu, meskipun belum jadi undang-undang, adakah gambaran kira-kira hukumannya seperti apa yang akan diberikan kepada platform yang data-datanya bocor ini? Karena tidak hanya Kementerian Kesehatan yang sekarang dikabarkan bocor. Beberapa waktu lalu e-commerce juga katanya ada data Indonesia, warga Indonesia yang bocor, Bang Dev. Ya, memang. Tentu di dalam undang-undang nanti dipertegas ya pertanggungjawaban penyimpan data. Jadi bila mana data itu bocor dan tidak bisa bilang tadi hanya dicuri, dia harus bertanggung jawab gitu, dan harus ada hukumannya. Nah, hukumannya tentu saya belum bisa katakan karena kan memang belum putus, jadi masih bisa berubah-ubah lagi. Semoga sih dalam waktu dekat ini sudah ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah sehingga undang-undang ini bisa segera diundangkan, dan juga harus ditindaklanjuti juga dengan keseriusan pemerintah dan juga niatan dari pemerintah juga untuk melakukan proaktif ya, merekrut para hacker tersebut ya agar mereka itu berpihak kepada bangsa Indonesia, pada pemerintah, dan juga membantu melawan serangan-serangan cyber lainnya, dan juga meningkatkan kualitas jaringannya, meningkatkan kualitas peralatan software hardware-nya. Nah, ini ya semua harus selaras. Ya, tentu memang ini semua membutuhkan biaya yang besar, akan tapi bukan berarti harus semuanya itu bisa harus dibebankan ke APBN. Tentu ada beberapa hal yang dimana bisa memanfaatkan pihak swasta ataupun pihak ketiga lainnya, apakah bentuk dana hibah dan lain-lain. Yang penting utama tujuannya tetap tercapai dan juga sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku. Bang Dev, adakah target kapan rancangan undang-undang ini akan ketuk palu menjadi undang-undang, Bang? Apakah dalam waktu dekat tahun ini misalnya? Bagaimana komunikasi DPR dengan Menkominfo? Kalau ditanya targetnya kapan sih sudah lewat, Mas. Karena kita kan tadi berharap ini selesai di awal tahun 2021 ini. Paling nggak pertengahan 2021 sebenarnya sudah selesai. Cuman karena ada ketahan-tahan soal beberapa hal di dalam undang-undang ini sehingga targetnya itu miss terus gitu. Jadi ya kita sih masih berharap bahwa agar segera selesai dan ini bisa segera diundangkan, memang karena kebutuhannya kan sangat urgent. Nah, tapi kalau untuk pembahasannya sendiri, apakah memang sudah mengarah mengerucut seperti itu, Bang, sehingga akan rampung dalam segera jika nanti Kementerian Kominfo menyerahkan draft kepada DPR untuk dibahas kembali, atau ternyata masih banyak poin-poin yang masih tidak setuju antara fraksi di DPR? Ya, sekarang kan lagi stop pembahasannya. Jadi sekarang susah lagi saya bilang kapan selesainya. Baik. Nah, jika aturan dari pemerintah ini ternyata untuk targetnya saja sudah mundur, Pak Pratama, lantas siapa yang bisa turun? Pemerintah pusat kah bisa langsung untuk dengan tegas mungkin memerintahkan bawahannya untuk mencari pelaku, dan jika pun sudah ketemu nanti, bagaimana hukuman terhadap pelaku ini dan juga penyedia platform, karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan dari undang-undang. Baik, pemirsa, kami ke Bang Dev terlebih dahulu karena Pak Pratama tadi sempat terputus koneksinya. Bang Dev, gimana? Lantas saat ini apa yang Anda sarankan kepada warga, mengingat saat ini data e-hack 1,3 juta bocor? Pertama kita harus sangat hati-hati lah menyimpan data. Jadi jangan terlalu cepat menyerahkan data kita kepada pihak ketiga atau pihak manapun. Kami kan berkaitan dengan kedaulatan kita dan keamanan kita. Jangan sampai hanya karena kita mau log on atau mau masuk ke aplikasi tertentu kita dengan mudah menyerahkan data-data tersebut. Ya harus penuh dengan kehati-hatian, dan juga
harus juga kita selalu check and recheck, harus rutin mengganti password, ya. Jadi ketika kita sudah tahu ada terkontaminasi ataupun ada sedikit potensi berbahaya, nah, segera kita langsung mendelete akun kita, logout ataupun stop menggunakan aplikasi tersebut. Baik, Pak Pratama, pemerintah tidak mungkin betul. menunggu ketuk palu untuk undang-undang perlindungan data pribadi ini. Lantas apa langkah realistis yang akan dilakukan pemerintah, baik kepada nanti jika pelaku dari hacker yang menyedot data-data kita ini ditangkap, dan apa sanksinya untuk penyedia platform yang tadi datanya tersebar? Loh, kalau untuk hacker sih udah jelas, di pasal 30 Undang-Undang ITE, begitu ada hukuman buat mereka ketika melakukan peretasan, itu udah jelas sekali ada hukumannya. Dan hukumannya berat begitu. Tetapi belum ada peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan begitu yang memberikan sanksi yang cukup besar kepada pemilik platform membocorkan data ini. Kita sudah punya sebenarnya di PP PSTE, Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, PP nomor 71 tahun 2019. Kemudian ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik begitu. Tetapi sanksinya pasti Mas Ilham ketawa gitu. Yang pertama peringatan lisan, gitu. Yang kedua adalah peringatan tertulis. Yang ketiga penghentian sementara kegiatan. Dan keempat diumumkan di online gitu, ditutup layanannya itu. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh yang ditutup gitu. Paling cuma sampai 1 sampai nomor 2 aja peringatan tertulis saja gitu. Nggak ada sanksi buat mereka gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kebocoran data di Indonesia selalu terjadi begitu. Karena security itu tidak dipaksa untuk diadakan oleh mereka gitu. Nah, oleh karena itu memang kita agak bergantung nih kepada Pak Dev gitu, bagaimana RUU ini cepat bisa diundangkan begitu. Memang kalau kita benar-benar mau memihak masyarakat, begitu memihak rakyat, ya menurut saya ini adalah aturan yang cukup bagus untuk dimiliki bangsa Indonesia. Gitu Mas Wilson. Baik, terima kasih Pak Pratama Persada, pakar keamanan siber Cisrek telah bergabung bersama kami, dan terima kasih atas saran dan informasinya tadi. Sementara untuk Bang Dev, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita Bang Dev usai jeda bersama dengan narasumber lainnya. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.